Jess! He's out there watching us. Are they? Diawali pada seorang wanita yang bernama Jess, yang berada di dalam mobil di pinggir pantai, dan ia sedang menelpon ibunya untuk mengabarkan, jika dirinya kini sedang melarikan diri dari pacarnya yang bernama Colton. Diketahui, Jess dan Colton adalah pasangan kekasih yang kini tinggal serumah. Alasan Jess kabur darinya, dikarenakan ia kini selalu mendapatkan kekerasan dari pacarnya yang sungguh kejam, membuat dirinya pun kini sudah tak tahan tinggal bersamanya. Setelah itu, ia keluar dari mobilnya, dan meninggalkan HP dan cincin tunangannya di kap mobilnya. Setelah sampai di dermaga, ia disambut oleh kawannya yang bernama Rory, dan saudaranya bernama Anthony, yang Rory bertugas akan menjadi nahkoda bagi kapal yang akan dinaiki Jess. Jess meminta maaf telah membuat Rory lama menunggu, dikarenakan pelarian dirinya dari pacarnya begitu sulit dari rumahnya. Kemudian Anthony mengabarkan, jika kondisi cuaca di laut kini cukup buruk. Tetapi Rory meyakinkan Jess, jika ia bisa membawanya hingga sampai tujuan. Jess senang mendengarnya, dikarenakan jika terlalu lama berada di sini, takutnya pacarnya tiba menyusulnya. Langsung saja, Rory dan Jess berangkat menuju ke kapalnya, sementara Anthony akan menunggunya di pos dermaga. Dilihat dari kondisi wajah Jess, tampaknya cukup lebam, dikarenakan kena hantaman dari pacarnya itu. Jess pun berterima kasih pada Rory atas bantuannya itu. Rory tak mempermasalahkannya, karena dirinya siap akan terus membantunya. Di sisi lain, Colton pacarnya Jess, telah tiba di pinggir pantai, dan ia menemukan mobil beserta HP dan cincin milik Jess di sana. Langsung saja, ia mulai menelusurinya hingga sampai ke dermaga. Anthony yang kini sedang di dalam pos, menyadari kehadiran Colton di sini, dan ia langsung menghampirinya. Anthony langsung menanyakan, siapa dirinya dan mengapa dirinya berada di sini, tetapi Colton tak menyebutkan alasannya, dan ia hanya menanyakan, kemana tujuan Jess saat ini. Karena Colton tak menjelaskan alasannya, Anthony pun tak menjawabnya. Dengan sombongnya, Colton langsung menunjukkan sebuah lencana, jika dirinya adalah polisi. Anthony pun terus terang, jika dirinya tak mengetahui tujuan Jess kemana. Colton pun menjelaskan, bahwa membawa penumpang gelap di atas perairan tanpa izin yang jelas, bahwa itu tindakan yang ilegal. Lalu Colton membuat kesepakatan, jika dia membantunya untuk mencarinya, ia tak akan membawanya sampai ke urusan hukum. Anthony pun mengajak ke dalam posnya, dan Colton pun melihat peta tentang pelayaran kapal dari dermaga ini. Anthony yang masih tak yakin, jika Colton adalah polisi, ia meminta Colton untuk menunjukkan sekali lagi lencananya padanya. Tetapi Colton tetap menanyakan tentang sebenarnya tujuan Jess kemana. Anthony tak mau menjawabnya, karena ini bukan urusan kepolisian. Colton justru tak menghiraukannya, sehingga hal itu benar-benar membuat Anthony pun emosi. Where are they going, Anthony? Kita berpindah pada Jess dan Rory, yang dalam perjalanan menuju ke arah utara dengan kapalnya, dengan cuaca yang sangat buruk. Rory memberitahukan, jika perjalanan ini tampaknya ada sedikit hambatan, akibat dari cuacanya tersebut. Rory langsung memberikan alternatif, mungkin ia bisa menuju ke arah timur terlebih dahulu menuju ke dermaga milik temannya, untuk menghindari cuaca yang buruk tersebut. Tetapi Jess sedikit menolaknya, karena dermaga tersebut sangat jauh. Karena Rory tak ingin mengecewakan temannya yang lagi terkena musibah, ia tetap melanjutkan tujuannya itu. Malam itu, hujan makin turun dengan deras. Mereka berdua harus dihadapi gelombang ombak yang cukup besar, yang akhirnya kapal mereka tak kuat menahan arus ombak itu, sehingga mereka berdua terjatuh dari kapal tersebut. Keesokan harinya, seorang penduduk setempat yang bernama Adeline sedang mencari kayu bakar di tepi pantai, lalu ia tak sengaja melihat Jess yang terdampar di pinggir pantai. Langsung saja, ia berupaya untuk menolongnya, lalu membawa ke rumahnya. Kondisi Jess tampak sangat kedinginan, lalu Adeline langsung memberikannya selimut, hingga ia juga merangkulnya agar tetap merasa hangat.
Setelah beberapa hari pingsan, akhirnya Jess pun siuman. Ia cukup kaget ketika dirinya berada di rumah ini, lalu tak lama, Adeline pun menghampirinya. Lalu Adeline mengatakan, jika dirinya kini berada di rumahnya, yang terletak di suatu daerah di luar negara Amerika. Ia juga menceritakan kejadian yang menimpa Jess, tetapi ia tak bisa membawanya ke rumah sakit, karena letaknya sangat jauh dari rumahnya. Terlebih lagi, telepon rumahnya sudah tak berfungsi lagi, dikarenakan terkena badai yang sangat buruk, sehingga ia tak bisa menghubungi siapapun. Untuk saat ini, kondisi kaki Jess cedera, sehingga Adeline menyuruhnya untuk istirahat sementara waktu di rumahnya terlebih dahulu. Kemudian, Jess menghampiri Adeline yang sedang memasak, lalu Adeline memperkenalkan ikan hiasnya yang ia beri nama Hector, yang kini menjadi satu-satunya yang menemani dirinya di rumahnya. Adeline selama beberapa hari tidur di kursi tamunya, demi Jess bisa istirahat dengan tenang di kamarnya. Jess yang benar-benar merasa merepotkan pun berterima kasih atas semua kebaikannya itu menolong dirinya. Jess pun menceritakan insiden yang menimpa dirinya bersama temannya, di saat mereka akan pergi ke Kanada, dan kini ia butuh tumpangan kapal untuk menuju ke sana. Tetapi Adeline menyuruhnya untuk memulihkan kondisinya dahulu, sebelum melanjutkan perjalanannya. Kini Jess menghabiskan waktunya di rumahnya bersama Adeline, melakukan segala aktivitasnya. Sementara di sisi lain, Carlton tak henti-hentinya, terus saja mencari keberadaan Jess dimanapun berada. Lalu Adeline pun mengajak Jess ke menara mercusuar yang dimana, menara ini dirinya yang kini terus merawatnya selama 20 tahun. Jess sangat takjub, melihat dirinya pertama kalinya menaiki mercusuar, seolah-olah disinilah tempat seseorang bisa menikmati kebebasan dalam kesendiriannya. Lalu Adeline bertanya, apakah tak ada seseorang yang mencarinya selama ini? Jess pun menceritakan tentang dirinya yang hanya punya seorang ibu, sementara ayahnya telah meninggal di saat dirinya masih kecil. Di saat itu, Carlton mendengar sebuah berita di radio, terdapat sebuah kapal yang karam akibat terkena ombak di daerah pantai utara di negara Kanada, yang disitulah tempat Jess terdampar. Langsung saja, Carlton pun tancap gas menuju ke pantai utara Kanada. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya Carlton pun tiba di tepi pantai tempat Jess terdampar. Lalu ia menemukan sebuah topi yang diduga itu milik Rory. Ia merasa, jika keberadaan Jess tak jauh dari tempat ini. Sementara di rumahnya, Jess meminta tolong pada Adeline untuk mencarikan kapal untuknya, karena ia tak bisa berlama-lama tinggal di sini, karena takutnya, Carlton akan segera secepatnya menemukan dirinya. Adeline pun menenangkannya, karena dirinya yakin, jika Jess berada di tempat yang aman. Tetapi di saat itu, tiba-tiba terdapat seseorang mengetuk pintunya. Adeline menyuruh Jess untuk tetap tenang dan bersembunyi. Kemudian Adeline membukakan pintunya yang ternyata, itu adalah Carlton. Carlton pun menunjukkan foto Jess padanya, apakah Adeline mengenalnya? Karena menurut warga sekitar, jika Adeline satu-satunya penduduk yang rumahnya dekat dengan lokasi Jess terdampar. Adeline pun mengatakan, jika sejauh ini dirinya belum menemukan seseorang yang terdampar di daerahnya, bahkan ia sama sekali tak mengenal wajah wanita tersebut. Carlton pun mengatakan, jika Jess adalah istrinya, dan ia sangat mengkhawatirkannya, karena dia mengalami kecelakaan kapal di malam sebelumnya. Karena Adeline tak mengetahuinya, akhirnya Carlton pun pergi meninggalkannya. Jess pun berterima kasih pada Adeline yang telah menyelamatkannya. Jess pun menceritakan tentang Carlton, yang merupakan seorang polisi yang pada akhirnya, dia pun terkena diskors akibat terlibat kekerasan pada seseorang. Dari situlah, membuat ia makin berperilaku buruk, hingga dirinya pun harus mengalami kekerasan darinya, yang membuat dirinya pun memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Jess pun yakin, jika ia tak akan meninggalkan rumah Adeline begitu saja. Malam pun tiba, mereka berdua masih bersiaga memantau keadaan di luar. Lalu tak lama kemudian, Jess melihat seseorang dari kejauhan yang sedang mengintai rumahnya. Untuk berjaga-jaga, Adeline mengambil busur senapan miliknya. Tetapi Jess ingin mereka berdua melarikan diri saja, karena Carlton sebenarnya lebih berbahaya dari Adeline kira. Adeline tetap berpegang teguh akan tetap melawannya demi melindungi rumahnya. Orang itu tak lain, dia adalah Carlton sendiri, yang dirinya kini diam-diam akan menyergap rumah Adeline. Sementara Jess dan Adeline bersembunyi dengan senjatanya, bersiap-siap akan melawannya. Carlton pun berusaha membobol pintu rumahnya, hingga ia pun berhasil memasuki rumahnya. Tepat di depannya, terdapat Jess sambil memegang sebuah busur panah. Carlton yang tak merasa ketakutan pun berusaha membujuk Jess untuk kembali kepadanya. Lalu Carlton mengatakan tentang Adeline,
setelah sebelumnya ia mencari tahu tentang latar belakang Adeline, dia sama sekali tak memiliki identitas. Carlton mengira, jika Jess kini bersama wanita yang berbahaya, sehingga Carlton menyuruhnya untuk tak tinggal di sini lagi. Tetapi Jess tak menghiraukan perkataannya itu, karena ia tak ingin lagi tinggal bersamanya. Carlton dengan perasaan yang iba, mencoba terus mengajak Jess kembali bersamanya, sambil menyerahkan cincin yang ia temukan di mobil Jess sebelumnya. Lalu Adeline menyuruh Jess untuk mengambil tali untuk mengikat Carlton, sebelum dia kembali sadar. Adeline yang masih dendam dengan perlakuan Carlton, langsung saja, ia pun mulai menghabisinya berkali-kali, hingga Carlton pun benar-benar tumbang. Jess yang melihatnya pun cukup terkejut. Lalu Jess berencana untuk melaporkan kejadian ini pada polisi setempat. Tetapi Adeline menolaknya, karena mungkin mereka berdua akan menjadi tersangkanya. Lalu Adeline berencana akan menenggelamkan jasad Carlton ke dalam danau yang bernama Gichigami, yang memiliki kedalaman 1000 kaki. Jadi jasad Carlton setelah ditenggelamkan, tak akan membuat dirinya bisa selamat. Mereka pun segera membungkus jasad Carlton, lalu menyeretnya menuju ke danau itu, kemudian menaruhnya di perahu kecil, hingga mereka pun berusaha mendorongnya sampai perahu itu pun hanyut terbawa ombak. Terlihat, Jess masih sangat shock dengan kejadian semalam. Tetapi Adeline berupaya untuk menenangkannya, bahwa semuanya kini baik-baik saja. Lalu Jess kembali meminta Adeline untuk mencarikan tumpangan kapal untuknya, karena ia masih khawatir, jika tindakan mereka akan diketahui oleh pihak kepolisian. Melihat Jess yang masih bertekad dengan tujuannya itu, Adeline pun menurutinya. Lalu Adeline akan pergi ke kota untuk membeli perlengkapan. Jess keluar dari kamarnya, dan ia pun segera mengambil air, untuk membersihkan darah Carlton yang masih tercecer di lantai. Adeline tiba di supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Lalu di sana, ia bertemu dengan polisi lokal yang bernama Foster, dan Adeline pun menyapanya dengan senyuman. Lalu Foster mengabarkan, tentang pencariannya sebuah kapal yang terbalik di daerah rumah Adeline sebelumnya, tetapi korbannya sampai sekarang belum ditemukan. Bahkan Foster juga menyinggung Carlton yang mengaku sebagai suami korban, juga ikut turut mencarinya, tetapi dia juga tiba-tiba langsung menghilang tanpa kabar. Tetapi Adeline berpura-pura sama sekali tak mengetahui keberadaan mereka berdua selama ini. Karena Adeline tak ingin berurusan dengan Foster lebih lama, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Di rumahnya, Jess sedang memasak untuk makan malam mereka. Sejenak kemudian, ia memperhatikan akuarium ikan di sana. Jess pun tampak curiga dengan hiasan peti di dalamnya, ia pun mencoba mengambilnya, yang di situ terdapat sebuah kunci. Kemudian ia melihat gembok di meja tersebut, lalu ia membukanya. Di dalamnya, terdapat foto dari Adeline yang ternyata sudah menikah, tetapi foto sebagian suaminya telah hilang, lalu ia melihat sebuah pistol flare gun di sana. Tetapi yang membuat ia terkejut, Adeline ternyata memiliki HP yang masih aktif. Padahal sebelumnya, Adeline mengatakan, rumahnya ini tak memiliki sinyal telepon, sehingga hal itu membuatnya sedikit merasa kesal. Di saat itu, Adeline telah hampir tiba datang ke rumahnya, lalu Jess segera mengambil HP-nya, dan menutup kotak itu kembali seperti semula. Adeline pun tiba di rumahnya, dan ia pun senang melihat Jess yang sedang memasak untuknya. Lalu Jess menanyakan, apakah Adeline sudah menemukan tumpangan kapal untuknya. Tetapi Adeline mengatakan, jika saat ini temannya pemilik kapal masih butuh persiapan untuk kapalnya, dan ia harus menunggunya hingga seminggu lagi. Mendengar kabar tersebut, Jess sungguh sangat cemas, seolah-olah Adeline tak ingin Jess pergi dari rumahnya. Di malam harinya, Jess mengajak Adeline untuk minum bir bersama, sebagai perayaan atas berhasil melewati masa lalu buruknya semalam. Lalu Jess kembali menanyakan, apakah sebenarnya di rumahnya ada telepon. Tetapi Adeline kembali mengatakan, jika di rumahnya ia tak memiliki sinyal sama sekali. Jadi dirinya sudah bertahun-tahun terisolasi dengan dunia luar, dan cara Adeline untuk meminta pertolongan, dengan menembakkan suar api ke atas. Karena Adeline sudah cukup teler, akhirnya ia pun tertidur. Di saat kesempatan itu, Jess pun langsung diam-diam mengeluarkan HP-nya, dan membuka sidik jari lewat jari Adeline. Kemudian, ia pun keluar rumahnya untuk mencari sinyal. Ternyata di saat itu, Adeline langsung terbangun dari tidurnya, dan ia pun langsung memergoki Jess. Adeline tak menyangka, jika Jess telah merusak kepercayaannya itu diam-diam.
Alasan Jess melakukan ini, karena dirinya merasa seperti sedang ditawan olehnya. Tetapi Adeline menjelaskan, jika ia menyuruh Jess tetap di rumahnya, karena Jess masih perlu istirahat. Terlebih lagi, Jess tak bisa meninggalkan begitu saja, setelah Jess membawa kekacauan ke dalam rumahnya. Tetapi Jess tetap memaksa ingin pergi dari sini, dan meminta Adeline untuk membukakan kunci HP-nya. Di saat itu, sebuah mobil datang ke rumahnya. Adeline mengatakan, itu adalah Foster, polisi daerah ini. Lalu Adeline memohon pada Jess untuk segera bersembunyi, karena Adeline khawatir, dirinya akan dijadikan tersangka atas kebohongannya itu. Setelah itu, Adeline pun bertemu dengan Foster, dan dia pun kembali memberikan kabar tentang keberadaan Rory dan Anthony sang pemilik kapal yang masih hilang. Lalu menurut warga setempat, Colton sempat datang ke rumah Adeline. Adeline kembali berpura-pura, mungkin pada saat itu dirinya sedang memancing dan berbelanja, sehingga belum sempat bertemu dengan Colton. Semua obrolan itu pun didengar oleh Jess. Keesokan harinya, Jess bersiap-siap berencana akan pergi dari rumahnya. Adeline yang mengetahuinya pun melarangnya, dan tetap menyuruh untuk di rumahnya sementara waktu. Tetapi Jess menyadari, jika semua kekacauan ini disebabkan olehnya. Ia tak ingin lagi sampai Adeline terkena imbasnya dari permasalahannya ini. Adeline justru tak keberatan dengan masalah ini, karena ia sangat senang bisa membantu permasalahan Jess. Tetapi Jess tetap bersikeras akan pergi dari rumahnya. Adeline pun mengejarnya dan mengatakan, kemana tujuan dirinya saat ini. Jess pun terus terang, jika ia tak tahu harus pergi kemana. Apalagi Colton sudah terbunuh, jadi ia kini hanya terus berjalan tanpa arah, dan tak ingin melibatkan masalahnya lagi pada seseorang. Tetapi Adeline terus memohon untuk kembali menetap di rumahnya, karena ia tak akan bisa bebas dari buronan polisi, setelah terlibat menghabisi Colton sebelumnya. Jess justru tak menghiraukannya, dan sesuatu tak terduga pun terjadi. Entah apa tujuannya, kini Adeline benar-benar membuat kaki Jess patah, dan mengikat di rumahnya. Jess pun mengatakan, mengapa Adeline tega melakukan ini padanya. Adeline pun berkata, jika dirinya ingin menyelamatkan Jess. Karena Adeline juga pernah bernasib sama seperti Jess, yang memiliki suami yang kejam, bahkan ia tak sengaja juga menghabisinya demi melindungi dirinya. Tetapi perbuatannya itu, justru tak dipercaya oleh masyarakat, dan menyebut Adeline sebagai istri yang kejam. Warga pun mulai memburu Adeline, yang membuat Adeline terus berlari, hingga ia pun memilih untuk menetap di daerah ini dengan hidup kesendiriannya. Dan kali ini, Adeline tak ingin Jess bernasib sama seperti dirinya, dan ia ingin Jess hidup bersamanya, tanpa adanya lagi permasalahan. Tetapi Jess menegaskan, bahwa dirinya tak akan pernah bernasib sama dengannya. Jess memohon untuk melepaskannya, tetapi Adeline tak akan pernah membiarkan lagi Jess bebas di luar sana. Setiap harinya, Adeline tak lupa untuk tetap memberi Jess makan, tetapi Jess dengan sombongnya, langsung membuang makanannya begitu saja. Kemudian, Jess memohon pada Adeline, membiarkan dirinya keluar untuk menghirup udara segar di rumahnya, dan ia berjanji akan menghargai pemberian makanannya itu. Setelah beberapa saat mempertimbangkannya, Adeline pun menurutinya. Adeline pun membawanya ke tepi danau, dengan kaki yang tetap terikat. Kini kemanapun Jess pergi, Adeline tetap mengikat kakinya terus. Tanpa Adeline sadari, Jess telah membawa serpihan piring di kakinya, yang dirinya akan bersiap menyerang Adeline. Adeline pun mulai mengatakan, jika dirinya makin lama, Jess akan terbiasa hidup seperti ini. Lalu Jess kembali menyinggung, tentang cara Adeline menghabisi suaminya. Adeline pun langsung menunjukkan bekas luka yang ada di dadanya, yang hal itu menjadi alasan kuat, dirinya berani menghabisi suaminya. Namun tiba-tiba, Adeline langsung merebut serpihan mangkok yang Jess pegang. Adeline masih tak menyangka, padahal dirinya memberikan kebaikan untuknya, tetapi Jess masih saja mencoba untuk menghabisinya. Jess pun berkata, Adeline tak bisa menyiksa dirinya seperti ini terus, karena Adeline punya pilihan, antara membebaskan dirinya, atau membunuh dirinya. Adeline tetap hanya ingin Jess untuk hidup bersamanya. Mendengar keinginannya itu, membuat Jess pun teriak histeris, dengan alasan Adeline yang benar-benar tak waras. Bahkan dengan jiwa psikopatnya, Adeline menarik kaki Jess terus-menerus, seolah-olah dirinya diperlakukan sebagai binatang. Karena Jess tak patuh dengan perintahnya, ia pun mengurungnya di dalam gudang.
No, no! Adeline! Adeline! Jess terus mendobrak pintunya, dan terus memanggil Adeline, tetapi dia pun tak menghiraukannya. Hampir Jess putus asa, lalu ia melihat sekelilingnya yang di atasnya, ia melihat sebuah tongkat. Langsung saja, ia mencoba meraihnya, meskipun dengan kaki yang patah. Di saat akan mengambil tongkat itu, ia menjatuhkan sebuah bingkisan kain di atasnya. Karena penasaran, ia mencoba untuk membukanya. Setelah dibuka, ia menemukan baju kemeja sarung tangan dan sebuah foto pria, yang itu adalah foto suami Adeline. Jess pun memiliki ide untuk keluar dari sini. Ia mengambil kaca figuranya, dan mencoba melepaskan kayu penguncinya, yang akhirnya pun berhasil terlepas. Malam pun tiba, Adeline kembali menghampiri gudang tersebut. Ia pun mengungkapkan permohonan maafnya itu, jika dirinya sangat rindu bisa melakukan aktivitasnya bersama, tanpa adanya lagi perselisihan. Adeline pun langsung membukakan kunci gudang tersebut. Jess pun berhasil mengurungnya balik, dan segera pergi dari situ. Adeline pun terus meminta Jess untuk membukakan pintunya. Sejenak, Adeline merasa putus asa, lalu ia melihat foto dan baju milik suaminya yang dirinya bunuh, membuat Adeline pun teringat dan mulai menangis. Sementara Jess sendiri langsung mengambil kunci di akuarium itu, dan membuka kotak di dalamnya, untuk mengambil pistol suar. Ia pun keluar rumahnya, dan mulai menembakkan pistol suar itu berkali-kali, yang hal itu pun disadari oleh Adeline. Adeline pun sangat marah melihatnya, dan terus mendobrak pintunya, hingga berhasil terbuka. Tak lama, sebuah mobil datang menghampiri rumah itu. Jess pun bahagia melihatnya. Help over here! I'm over here! Yes! Adeline pun kembali mengikat tangan dan kaki Jess dan menyumpal mulutnya. Mobil itu berhenti, dan itu adalah Foster yang datang karena suara api tersebut. Foster pun menanyakan Adeline tentang suara api yang muncul dari rumahnya. Adeline pun menyangkal, mungkin itu berasal dari seseorang di danau, yang sedang membutuhkan bantuan. Kemudian Foster menanyakan tentang mobil milik Colton yang ada di seberang rumahnya, tetapi Adeline lagi-lagi berpura-pura tak mengetahui keberadaannya. Di saat itu, Jess berupaya menarik tali yang menempel pada akuarium itu secara perlahan-lahan. Makin lama, Foster makin curiga melihat gerak-gerik Adeline yang tampak sangat cemas. Lalu dari dalam rumahnya, terdengar suara pecahan kaca, yang membuat Foster pun semakin curiga. Foster pun mengeluarkan pistolnya, dan mengendap-endap masuk ke dalam rumah itu. Di sana, ia menemukan Jess yang sedang membuka ikatannya. Jessica Vickers. Please. Akhirnya Foster pun tumbang tertembak oleh busur milik Adeline. Adeline pun meminta maaf dengan tindakannya tersebut, yang memaksa dirinya menghabisinya, karena Foster ikut terlibat dengan urusannya. Sementara itu, Jess berupaya untuk terus berlari, hingga dirinya berhenti tepat di pinggir pantai. Tak lama, Adeline pun berhasil menyusulnya dengan membawa busur. Jess pun mengambil balok kayu untuk melindungi dirinya. Lalu Adeline mengatakan, jika disinilah Jess terdampar, dan dirinya pun yang menolongnya. Adeline langsung mengungkapkan perasaan bahagianya, di saat dirinya berhasil menyelamatkannya. Tetapi Jess justru tak menghargai kebaikannya itu. Tetapi Jess kembali mengatakan, jika Adeline sebenarnya hanya memaksa dirinya untuk merasakan nasib yang sama, yang hal itu justru membuat dirinya semakin menderita hidup dengannya. Karena Jess tak bisa lagi diandalkan, Adeline pun langsung menyerangnya. Adeline pun tumbang tertancap dahan pohon di sebelahnya, yang akhirnya membuat Jess berhasil selamat dari kekejaman Adeline yang sangat psikopat. Tak lama, kepolisian pun tiba di TKP, lalu Jess mendapatkan telepon dari ibunya, yang selama ini mengkhawatirkan dirinya. Jess pun mengabarkan jika kondisinya kini baik-baik saja, dan dirinya akan segera pulang ke rumahnya, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Murder at the Lighthouse. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.